Beda besar pesangon di Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2013 ini apa sih sebenarnya? Baik, terima kasih. Jadi ini pertanyaannya fokus nih si penanya. Iya. Beda besaran pesangonnya Pak di UU CK sama di Undang-Undang 13. Ya, jadi Bapak Ibu semua besarannya udah jelas itu sangat beda. Ya. Kita sebelum bicara tentang besaran pesangonnya, kita bicara tentang jenis PHK-nya pun juga berbeda. Ya. Waktu di Undang-Undang 13 itu jenis PHK-nya ada 15 plus 1, waktu di UU CK menjadi 27 plus 1 plus plus. Jadi memang dari sisi jenis atau ya jenis PHK-nya saja sudah terlihat bahwa terjadi peningkatan jenis PHK. Peningkatan. Jadi yang tadinya hanya sedikit jenis PHK, hanya 15 plus 1 tadi, zamannya Undang-Undang 13, kemudian di zamannya UU CK, baik versi 1 atau versi 2 yang sekarang ini, yang tahun 2023 ya, versi 2 itu sudah menjadi 27 plus 1 plus plus. Ya. Jadi sudah hampir 2 kali lipat, kalau saya melihatnya sudah hampir 2 kali lipat. Dengan kata lain, ya ini mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung ya. Ya. Dengan kata lain, sekarang PHK itu menjadi semakin banyak. Jenis PHK-nya semakin banyak, artinya juga PHK itu menjadi lebih mudah. Ya. Lebih mudah artinya orang lebih gampang di PHK. Ya, lebih gampang di PHK. Nah, itu mengenai jenisnya. Nah, sekarang mengenai besaran pesangonnya gimana? Besaran pesangonnya ternyata juga saya secara pribadi, kami di DHM Partners melihat bahwa besarannya menjadi cukup mengerikan. Mengerikan bagi siapa? Bagi karyawan dalam hal ini. Karena besarannya benar-benar menjadi tidak besar. Besarannya menjadi mengecil. Kalau dibandingkan dengan Undang-Undang 13 ya. Memang faktanya begitu. Secara kuantitas memang menjadi semakin kecil. Contoh paling sederhana aja tentang masalah pensiun misalkan. Waktu Undang-Undang 13 itu masih 2 kali pesangonnya, UU CK sudah menyatakan 1,75. Nah, sehingga penerapan ini memang penerapan UU CK menjadi banyak halangan, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki serikat pekerja. Nah, dalam porsi inilah maka ini agak sedikit melebar Pak Abi, tapi menurut saya masih berhubungan. Yeah. Dalam kondisi UU CK ini diterapkan di perusahaan, disinilah kita merasakan manfaatnya memiliki serikat pekerja di perusahaan. Karena pada perusahaan-perusahaan yang umumnya sudah memiliki serikat pekerja, mereka serikat pekerjanya akan memiliki kecenderungan untuk memfilter itu. Ya. Nggak sembarangan main terapkan 100% gitu. Nah, mereka bahkan ada yang terjadi bargaining, kemudian terjadilah kesepakatan tertentu. Salah satu contohnya misalkan penerapannya dengan pembatasan masa kerja sebelum UU CK, jadi sebelum November 2020, yang masuk sebelum November 2020 ikut ketentuan Undang-Undang 13 besaran pesangonnya. Ya. Pensiunnya masih ikut yang 2 kali. Tapi yang masuk sejak Desember 2020 ke sini itu sudah ikut UU CK cuma 1,75 kali misalkan. Kesepakatan-kesepakatan seperti itu terjadi di lapangan ya. Bahkan di beberapa perusahaan yang lain serikatnya lebih keras mempertahankan nggak boleh masuk ke UU CK. Karena di PKB-nya sudah dibuat rinci perhitungan pesangonnya, mereka nggak mau berubah. Ya. Dan PKB itu menjadi undang-undang di perusahaan tersebut dan wajib hukumnya tetap dipatuhi. Jadi begitu. Nah, tapi kalau misalkan si penanya ingin bertanya lebih detail itu bisa di DHM juga ada kelas-kelas kecil ya, kelas-kelas kecil, kelas singkat. Itu bisa dilihat di jadwal-jadwal di sosial media, channel sosial media DHM Partners. Di sana ada kelas tentang UU CK, ada yang tentang PHK. Nah, nanti bisa ikut sana karena di situ biasanya lebih detail lagi. Tapi secara umum yang tadi saya sampaikan besaran pesangonnya. Ya, begitu Pak Abi. Terima kasih.